Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassallallahu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, pada pagi ini marilah kita meneruskan budaya-budaya baik kita, bahwa kita bersilaturahim sambil kita mengaji. Untuk itu marilah kita mensyukuri kenikmatan Allah yang luar biasa ini, ya, dengan betul-betul kita mengerahkan segala tenaga dan upaya agar kita tidak menyia-nyiakan pada kesempatan pagi hari ini. Yang kedua, ikhwatifillah, pada kesempatan kali ini mari kita mengungkapkan salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang mulia yang telah mengorbankan dirinya untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Rasul yang mengingat orang-orang setelahnya yang jauh, yang tidak pernah melihat beliaunya, dengan perhatian yang juga cukup luar biasa. Sehingga kadang-kadang kita itu malu pada Rasulullah yang telah memperhatikan kita sedemikian rupa. Ya, oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, marilah kita tetap berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat kepada Nabi itu mari kita ungkapkan, ya, setiap saat, setiap kita menyampaikan segala sesuatu, agar kita tidak lupa untuk selalu berdoa dan berselawat kepada Nabi, disertai dengan keinginan untuk taat kepada beliau dan mencontoh pada beliau. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini kita masih bergumul dengan pergumulan, ya, keterkaitan antara pandangan orang musyrik dan pandangan Rasulullah. Rasul memandang kaum musyrikin dan musyrikin memandang Rasulullah. Berbagai sikap telah diabadikan oleh Al-Quran. Mari coba kita kaji. Mudah-mudahan Allah memberikan beberapa intisari, ya, kepada kita sehingga kita mampu menangkap isi-isinya. Salah satu di antara pergumulan itu sampai pada tingkatan bahwa Rasulullah diperintahkan untuk meneruskan pekerjaannya, yaitu menyampaikan wahyu-wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai nanti Allah lah yang memutuskan. Jadi artinya memang Rasul itu betul-betul tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki bahan apa-apa. Bahan keimanan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena keimanan itu berangkat dari Al-Quran. Hal-hal yang gaib pun juga berangkat dari Al-Quran. Maka Rasul juga tidak mengerti hal-hal yang gaib. Bahkan untuk terkait dengan persoalan mukjizat Al-Quran maupun mukjizat yang lainnya, Allah juga mengingatkan bahwa Muhammad itu kamu tidak memiliki apa-apa. Karena mukjizat itu yang memiliki adalah kami, Allah maksudnya. Ya, ya, untuk itu marilah Bapak sekalian kita simak salah satu di antaranya dalam ayat Yunus ayat 109, umpamanya Allah berfirman,
wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Ya. Jadi memang Rasul itu mendapatkan perintah dari Allah SWT untuk hanya berpegang kepada apa yang disampaikan Allah kepada mereka, kepada Rasulullah. Apa yang disampaikan Allah kepada Rasul itu, ya itu aja sampaikan. Sampai nanti Allah menentukan keputusannya. Ya. Apakah memberikan kemenangan, apakah memberikan kekalahan, ya, karena dialah Allah adalah merupakan pemberi keputusan yang terbaik, ya, pemberi, Allah lah hakim yang terbaik lah, gampangnya begitu, ya. Jadi semacam itu. Di saat-saat Rasulullah mendapat tekanan orang-orang musyrik, Rasulullah juga mendapatkan arahan-arahan yang ketat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah yang semacam itu tadi, ya, agar Rasulullah itu tetap menyampaikan apa saja yang datang dari Allah, dan nanti kita sampai menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apakah yang disampaikan Rasulullah itu memang benar atau memang ada kesalahan. Dan Allah itu merupakan sebaik-baik pengambil keputusan, sebaik-baik hakim. Ya. Dan ketika Rasulullah melakukan semacam itu, Bapak-bapak sekalian, bukannya Rasul itu tidak mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah saat itu juga masih mengharap pertolongan dari Allah. Ya Allah, bantulah kami. Ini orang didakwai kok nggak mau masuk-masuk, nggak denger, kupingnya nggak mau denger, dan seterusnya, umpamanya. Ya, kadang-kadang kita juga kalau berdakwah juga begitu kan. Saya dakwah begini, yang datang hanya 2 orang, gitu ya. Yang kemarin itu maksimalnya 8 atau 10 orang dan seterusnya, umpamanya. Itu kadang-kadang ada rasa gimana begitu. Ya. Kita minta pertolongan pada Allah SWT. Sebagaimana Rasul saat itu juga memohon pertolongan kepada Allah SWT. Ya. Bentuk permohonan pertolongan itu adalah walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillahi walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Ya, yang artinya Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, dan sesungguhnya Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Jadi kamu tidak usah kaget, ya, bahwa kamu didustakan. Tuh Rasul-Rasul sebelum kamu juga didustakan. Ya, bahkan seperti Nabi Nuh itu sudah lama beliau menyampaikan dakwah, yang mengikuti juga hanya sedikit orang. Ya. Nah, semacam itu artinya enggak usah kok saya dakwah kok begini, enggak usah gitu. Kalau kita juga sama, maka berapapun Bapak-bapak sekalian yang datang pada kesempatan pagi ini, salam, kami akan terus menyampaikan, dan kami akan dibantu dengan media, ya, untuk menyampaikan beberapa yang kami sampaikan di sini. Tapi ini bukan alat pengganti loh Pak ya. Kita masih dituntut untuk mengikuti pengajian ini.
Ya, karena pengajian itu salah satu diantaranya adalah adanya barokah. Kita bertemu, kita bersilaturahim, kita mengikuti pengajian pada kesempatan pagi ini. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Jadi ketika Rasulullah saat itu minta pertolongan pada Allah, Allah pun menjawab, sebetulnya telah datang para rasul sebelum ini yang juga telah didustakan. Dia membawa kebenaran, ya, tapi didustakan juga, ya, dianiaya juga. Jadi contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kan membawa sebuah kebenaran, ternyata didustakan, yang simbolnya adalah Namrud, ya, kerajaan Namrud yang menentang keimanan Ibrahim alaihissalam, sampai Ibrahim alaihissalam itu dibakar. Ya, maka karena Nabiullah Ibrahim itu pasrahnya kepada Allah itu luar biasa. Ya, di saat Nabiullah Ibrahim itu diancam dibakar kayak begitu, maka Allah memerintahkan kepada api, ya, wahai api, dinginlah kamu terhadap Ibrahim. Ya, api yang dingin itu ya saat itu saja. Tidak semua api itu lalu menjadi dingin. Ya, itulah salah satu mukjizat Nabiullah Ibrahim itu. Mukjizat yang semacam itu apakah Nabiullah Ibrahim saat itu mengerti? Enggak juga. Awalnya enggak ngerti Nabiullah Ibrahim. Dia hanya menyampaikan, ya, setelah dia itu ridho dianiaya oleh Namrud dengan berbalat tentaranya, mau dibakar, dia juga ridho saja sama Allah. Ternyata Allah lah yang memberikan pertolongan. Artinya begini Bapak sekalian, kalau kita berdakwah itu sampai pada titik tertentu, sampai pada kemampuan manusia itu kita tidak mampu, pastilah Allah akan memberikan pertolongan. Bentuknya apa? Itulah terserah Allah, karena sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan itu yang tahu persis adalah Allah. Ya, mungkin Rasulullah menginginkan sesuatu, umpamanya kemenangan yang mutlak dalam perang Badar, tapi tidak dikasih. Dikasihnya harus melalui perjuangan, yaitu peperangan. Dalam perang Uhud, umpamanya, ya, Rasulullah diberi pelajaran, ya, untuk tidak menang. Ya, yang semacam ini adalah merupakan bagian dari pemahaman kita tentang Allah. Bahwa kalau kita memahami bahwa Allah itu memang maha kuasa, ya, dia berkuasa atas segala sesuatu, dan dia menyayangi hamba-hambanya. Kalau dua-duanya itu kita pahami betul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Bapak-bapak sekalian, maka peristiwa seperti apapun dia menerima. Ya, dia akan menerima itu. Ya, inilah mungkin yang dilakukan oleh para wali. Ya, dia itu ditakdirkan oleh Allah seperti ini, dikirim oleh Allah. Bayangkan saja Bapak sekalian, andaikan Bapak dikirim mamanya di sebuah negara yang saat itu belum Islam, sebagaimana para utusan, yaitu para wali songo, dia diutus ke Indonesia dan disebar, ya, di Jawa Tengah sendiri itu disebar. Ada yang ke Kudus, ke Muria, ada yang ke Sunan Kudus, ada yang di Demak, dan ada yang ke Jawa Timur namanya, ada yang di Cirebon, dan seterusnya, sendiri-sendiri. Tapi alhamdulillah mereka memiliki
diberi kemampuan oleh Allah karomah-karomah yang luar biasa, sehingga dia meneruskan dakwahnya seperti ini. Nah, Rasulullah juga dijanjikan oleh Allah seperti itu. Jadi kamu tidak usah gugup, wahai Muhammad, bahwa perkara pendustaan itu sudah banyak para Rasul sebelum kamu yang mendustakan kami, yang mendustakan para Rasul kami. Ya, sebagaimana tadi terungkap dalam surat Al-An'am ayat 34 namanya. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah, dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita Rasul-Rasul itu. Jadi kalau para Rasul itu, nah ini maksud saya begini, kalau Rasulullah Muhammad saja gitu ya, itu direh-reh Allah sampai begitu, ya, apalagi bapaknya kita. Kita juga jangan mengomentari kalau ada orang yang mengeluh umpamanya, ya, umpamanya orang ada ahli dakwah mengeluh lalu kita komentari, wong dai kok ngeluhan, gitu ya. Ya, dai kok nggak sabar, nggak seperti Rasulullah, jangan begitu. Ya kita pahami memang manusia ya seperti itu, bahwa kalau ada seorang dai yang kebetulan menyampaikan usulan-usulan ya kepada kita mamanya terhadap atau curhatan-curhatan kepada kita, ya kita terima, dan kita jangan memandang dai itu jelek, ya. Karena Rasul pun juga mengalami kondisi semacam itu, ya, sampai Allah menolongnya. Maka Allah menyebutkan sampai Allah menolongnya, dan tidak ada perubahan kalimat-kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Tadi dalam surat Al-An'am ayat 100, Al-An'am ayat 34, ya. Nah, begitu juga Rasulullah kadang-kadang juga punya perasaan. Dakwah kami sudah lama, ya, di kalangan kota Mekah mamanya, itu sudah cukup lama itu, karena sudah 13 tahun, ya. Kok yang beriman hanya sedikit? Beliau berharap-harap bahwa yang didakwahi itu mau beriman, bahwa yang dijelaskan Quran kepada mereka itu lalu segera mempercayainya, ya. Keinginan-keinginan semacam ini tentunya adalah keinginan-keinginan yang manusiawi. Ya, kalau kita juga kadang-kadang punya keinginan semacam itu. Ya, kadang-kadang kita mengeluh. Ya, sudah kita usahakan, masjid sudah kita siapkan, tikar sudah kita gelar, pengumuman sudah kita umumkan. Kok yang datang sedikit mamanya? Ya, kadang-kadang begitu juga terjadi. Kita tidak usah heran kalau dalam peristiwa dakwah itu terjadi hal-hal semacam itu, ya Pak ya. Wa in kana kabura alaika i'raduhum fa anistata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama fata'tiyahum bi ayah. Walau sya'allahu la jama'ahum alal huda fala takunanna minal jahilin. Ya. Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu wahai Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit,
lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, tentu dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang mengikuti orang-orang yang bodoh. Ya, inilah peristiwa karena menunjukkan bahwa kemanusiaan Muhammad itu memang terasa. Ya, ada rasa kecewa. Ya, sampai kalau kamu tuh mampu membuat lubang yang besar atau membuat tangga ke langit atau mengetahui segala mukjizat yang akan didatangkan kepadamu, umpamanya. Ya. Sehingga kamu tuh nanti bisa banyak berjanji kepada mereka. Ya, apakah lalu mereka itu nanti langsung bisa mendapat petunjuk? Apakah mereka itu nanti akan mengikuti kamu? Ya, kan tidak juga. Nah, di saat sampai di sinilah maka kita harus ingat bahwa petunjuk yang semacam ini itu hanya milik Allah. Atau dalam bahasa yang lain, petunjuk dalam artian kecenderungan hati untuk mengikuti kebenaran, kecenderungan hati untuk mengikuti Allah, kecenderungan hati untuk mengikuti Rasulullah, ya itu memang hak Allah sepenuhnya. Bahwa Muhammad pun juga tidak bisa. Bahkan ada ayat terhadap umpamanya, wahai Muhammad, kamu tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasih sayangi. Tetapi Allah lah yang memiliki petunjuk. Ya. Dalam surat Al-Qasas umpamanya itu dijelaskan bahwa sebetulnya engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada siapapun orang yang kamu cintai. Kalau nggak salah ayat ini itu berkaitan dengan ketika Rasulullah saking cintanya kepada Abu Thalib, pamandanya, dan saat itu pamandanya mau meninggal. Ya, maka Rasulullah mengatakan, wahai pamanda, ucapkanlah kalimat tauhid ini, sehingga kalimat tauhid ini bisa menjadi alasan buat kami untuk melakukan pembelaan pada pamanda itu. Terus pergaulan semacam itu sampai dibantah. Ada seorang, siapa tuh nggak tahu tuh, Abu Jahal atau Abu Lahab, yang selalu menggoda Abu Thalib. Akhirnya Abu Thalib sampai ujung, sampai kematiannya tidak kunjung mengucapkan kalimat syahadah. Ya, maka turunlah surat Qasas tadi, ya, tentang masalah petunjuk. Ya, petunjuk itu kan artinya ada dua, ya, bahwa Al-Quran itu petunjuk, ya, Al-Quran itu petunjuk, dan Rasulullah itu adalah pemberi petunjuk. Nah, Rasulullah itu memberi petunjuk pada hal-hal yang sifatnya fisik dan rohani. Ya, fisik dan rohani maksud saya, Rasulullah menunjukkan ini loh jalan yang benar. Ya, kamu kalau mengikuti ini selamat, kalau kamu mengikuti ini celaka, umpamanya. Nah, sebagaimana diuraikan dalam Al-Quran. Itu juga petunjuk. Tetapi satu lagi petunjuk tentang kecenderungan hati, itu milik Allah. Berkali-kali itu dikatakan, makanya tidak usah kita heran kalau suatu saat ada keluarga anak kiai, mamanya, ya, ternyata tidak bisa meneruskan budaya-budaya kekiaiannya. Anak ulama, mamanya, tidak bisa meneruskan budaya-budaya keulamaannya. Ya, dia itu nyumpal begitu, ya, dan kita harus tahu. Ya, kadang-kadang juga begitu juga. Kita juga kadang-kadang menemukan
ada anak dari keluarganya orang-orang jelek, mungkin bapaknya maling, ibunya suka mencuri, gitu ya, dan seterusnya. Tapi ternyata anaknya bisa kita selamatkan dan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Itu mungkin. Ya, maka kita nggak usah kaget. Teruslah kita melakukan dakwah. Kita menyerukan kepada kebenaran. Apakah yang mengikuti itu nanti orang-orang dari keluarga baik-baik atau dari keluarga yang mungkin tadi dari keluarga yang buruk. Ya. Nah, begitu juga Bapak sekalian Allah. Rasulullah itu diutus oleh Allah itu betul-betul murni. Saya ini utusan. Makanya Rasulullah itu artinya adalah awalnya beliau adalah seorang ummi, orang yang tidak mampu membaca. Ya, mereka diberi bekal oleh Allah, diberi kemampuan bisa menangkap wahyu, bisa menjelaskan wahyu. Ya, hanya itu. Ya, bisa mengancam. Karena apa? Karena Al-Qur'annya juga mengancam. Kamu akan saya azab begitu. Allah, lalu Rasul melanjutkan, kamu akan saya azab. Ya. Tetapi apakah dengan demikian lalu Rasulullah bisa menurunkan azab ketika diminta oleh orang-orang kafir Quraisy? Tidak bisa. Rasul tidak mampu. Ya, ini salah satu diantaranya adalah penjelasan di dalam surat Al-An'am ayat 57 sampai 58. Qul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzdzabtum bih. Ma indi ma tastajiluna bih. Inil hukmu illa lillah yaqussul haq wa huwa khairul fasilin. Qul law anna indi ma tastajiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bidzalimin. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata, maksudnya berada menyampaikan Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Jadi ketika mereka menuntut azab untuk disegerakan, Rasulullah tidak mampu. Itu sudah diakui dari awal. Al-Quran yang bilang, gitu ya. Jadi saya tidak mampu. Kalau kamu menuntut azab itu dipercepat atau diperlambat, azab itu adalah hak Allah. Ya, yang memiliki adalah Allah. Kalau Allah sudah merasa cukup, ya, perlu mengadab karena kedoliman yang merajalela, ya, maka dia akan menurunkan azab itu. Kalau Allah belum merasa perlu menurunkan azab, maka terus, ya mungkin sekarang pun kita merasakan. Ketika kedoliman itu terus-menerus terjadi, yang dialami oleh kaum muslimin, ulama-ulama banyak yang dipenjarakan, banyak yang disudutkan, ya, lalu orang-orang Islam itu juga dikecilkan peranannya, padahal waktu memerdekakan Indonesia itu peranan umat Islam itu jelas, itu umpamanya mau dihilangkan. Ini kan kedoliman yang luar biasa. Tapi kok Allah belum menurunkan azab? Ya mungkin belum tuntas itu. Dibiarkan terus-menerus agar kedoliman itu ya dalam istilahnya matang. Kedoliman itu matang, maka Allah pun akan menurunkan azab. Tidak usah khawatir.
Nah, mungkin yang jadi masalah, apakah kita yang hidup ini mampu melihat Allah menurunkan azabnya, sempat melihat Allah menyampaikan azabnya kepada orang-orang dolim itu, atau sampai mati kita tetap belum mampu melihatnya. Nah, itu juga urusan beda kalau yang semacam itu. Ya, kalau yang semacam itu tentu adalah merupakan urusan yang sangat berbeda. Ya. Ya, kenapa Rasulullah menjawab kayak begitu? Karena suatu saat orang musyrik itu pernah berkata, ya, sebagaimana di dalam surat Al-Anfal ayat 32, wa id qalullahumma in kana hadha wal haq min indik famtir alaina hijaratan minas sama awi'tina bi adzabin alim, yang artinya, dan ingatlah ketika mereka atau orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dan dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datanglah kepada kami azab yang pedih. Nah, ini kan nantangnya kepada Allah. Kalau mamanya dia itu nantang kepada Rasulullah mamanya, itu jawaban Rasulullah sudah tersedia. Ya, yang kayak tadi itu. Ya, jadi satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita tuh harus yakin bahwa Rasulullah Muhammad itu betul-betul murni pembawa risalah. Ya, Rasulullah adalah pembawa risalah yang jelas dari Quran, tidak menambah-nambahi dan tidak ngurang-ngurangi. Makanya saya kadang-kadang tuh heran kalau ada orang yang berani mengatakan kiamat akan terjadi pada tanggal sekian umpamanya. Dari mana dia menemukan tanggal itu? Bang Rasul saja yang dikasih oleh Allah juga tidak dikasih tanggal. Ya, Rasulullah saja mengatakan saya tidak tahu tepatnya, tetapi saya dikasih tanda-tanda besarnya dan tanda-tanda kecilnya. Ya, makanya kalau ada orang yang sombong begitu terus gimana? Ya udah, gak usah didengerin. Ya, itu berarti salah kalau ada orang yang mengatakan semacam itu. Ya, atau ada orang yang mengerti umpamanya, saya ini mengerti, ya, besok akan terjadi kejadian begini di wilayah tertentu. Ya, ini kan tidak benar mamanya dia itu. Seolah-olah dia itu lebih ngerti, ya, daripada Allah. Kalau kita sebagai manusia itu ngerti apa yang kita hadapi, bahwa kemungkinan kita tuh ngerti atas analisa ilmiah, ya tidak apa-apa. Nah, tapi kalau kita menyampaikannya itu mengatakan kita mengetahui dari pemahaman dan pengertian ke alam gaiban, ya, itu yang tidak benar. Ya Bapak sekalian, nah untuk itu yang pertama yang harus kita tanamkan pada pagi ini, kita mau berbicara semacam itu. Ya, kalau kemarin juga kita bicara tentang bahwa Rasul itu memang tidak membawa petunjuk. Maksudnya tidak mampu memberikan petunjuk yang khusus tadi. Petunjuk tadi kan ada dua. Ya, ada petunjuk yang kewenangannya ada pada Al-Quran dan Rasul, dan ada petunjuk yang kewenangannya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya.
Jadi ketika ada orang yang minta disegerakan azab, itu ya tadi kembalinya kepada Allah. Ya, kita juga pernah mengalami, ya kaum muslimin itu mengalami ujian juga sudah luar biasa. Pada zaman kemerdekaan itu yang banyak meninggal, yang banyak syahid, itu ya kaum muslimin. Setelah kemerdekaan, kaum muslimin juga mendapat ujian zaman PKI itu. Orang seperti Hamka pun juga akhirnya ditahan. Hartanya dirampas. Lalu nama Hamka itu didegradasi sedemikian rupa. Tapi ketika komunis itu hilang atau komunis itu bisa dikalahkan, dia kembali lagi. Kayak zaman sekarang mamanya, kalau Habib Rizik mamanya diperlakukan semacam itu, ya oleh rezim, mamanya rezimnya kayak yang seperti ini, ya ketika kaum muslimin tidak mampu berbuat apa-apa, ya sudah, lakukanlah semampu kamu. Ya, karena nanti langkah berikutnya kalau kamu memang sudah tidak mampu, Allah lah yang akan mengambil peranan. Ya, Allah yang ambil peranan. Ya, bagaimana cara menyelamatkan orang-orang kaum muslimin. Lupa yang kaum muslimin kan yang telanjur tewas gimana? Ya, umpamanya yang tewas itu pengikutnya Habib Rizik kemarin, ya, yang 6 orang itu yang sampai sekarang masih geger, atau orang-orang yang tewas, ya, dengan sebab-sebab yang tidak jelas. Dulu kan ada ya penganiayaan terhadap ulama, para kiai, para pesantren kan ada. Ya, beritanya nggak begitu menarik, tapi itu ada. Ya, kalau sudah telanjur begitu gimana pembelaan kita? Ya sudah, sampai segitulah kemampuan kita membela mereka. Ya, kalau kita toh marah ya segitu marahnya. Ya, nah oleh karena itu Bapak sekalian, kalau kita ini ya perlu terus belajar, ya, dari banyak orang, sehingga kita tuh perlu memahami sikap-sikap, termasuk sikap-sikap dari siapapun, dari orang-orang dolim yang mendolimi kaum muslimin. Ya, makanya kadang-kadang kita ya ngelus dada. Ayo kaya ngono, kaya ustadku ya meninggal, kiaiku ya meninggal, ya, yang kadang-kadang tidak jelas bukti meninggalnya dan seterusnya, ya. Tetapi itulah kadang-kadang suatu saat kita akan dipimpin ya orang-orang yang ya di bawah kiai sedikit, di bawah ulama sedikit, begitu, yang memiliki keberanian dan mereka memiliki tanggung jawab. Masa umat Islam Indonesia yang banyak seperti ini tidak ada satupun yang mampu memimpin Indonesia. Tetapi kita juga jangan bersikap sebagaimana para teroris yang bersembunyi di hutan-hutan itu. Ya, kalau semacam itu nanti kadang-kadang itu mengorbankan kaum muslimin, itu yang kita nggak setuju. Ya, dia membunuh sebagian rumahnya kaum muslimin, dirusak, dan kita juga nggak begitu sepakat. Ya, sebagaimana yang kita lakukan sajalah, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kaum muslimin yang sementara ini sedang berjuang. Nah, itulah Bapak-bapak sekalian yang kami sampaikan pada pagi ini. Jadi intinya semacam itu, kita masih membahas tentang pergumulan antara orang-orang musyrik dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dengan Rasulullah, dan sebagaimana sikap Rasulullah terhadap orang-orang musyrik tersebut, ya, terhadap tuduhan-tuduhan terhadap
bahwa tuduhan bahwa Rasul itu begini, ya itu perintah Allah, ya kamu jalan terus saja. Kamu didustakan itu biasa, para Rasul sebelum kamu juga didustakan. Jadi kalau perjalanan dakwah itu susah, ya itu sudah biasa. Ya, kalau perjalanan dakwah itu kok mudah, gitu ya, ya itu nanti tidak ada para pahlawan nanti. Ya, pahlawan-pahlawan kaum muslimin itu yang memang mengarungi perjalanan dakwah itu memang susah dan sulit. Yang mengakibatkan dia itu kadang-kadang harus celaka dan seterusnya. Nah, demikianlah Bapak sekalian Allah pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah menyertai perjalanan kita. Amin. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.